Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Teman-temanku, pada malam hari ini kami akan membacakan cerita atau kitab Haula'i Masyayikhuna. Itu kitab karangan salah satu santri Lirboyo yang sekarang masih hidup, yaitu Al-Ustadz Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani. Ini salah satu santri Lirboyo yang memarang kitab tentang cerita-cerita masyayikh atau guru-guru ulama-ulama dulu yang bisa berhasil dalam menuntut ilmu, sehingga bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita ar-rabi'atu kang nomor 4 fil himmati iku ing dalem jelasno keinginan al-aliyati kang mulia, al-aliyati kang luhur atau mulia. Waqiya dan diceritakan anak Syekh sungguhnya guru Kiai Abdul Karim Lirboyo ida aroda iku ing dalem nalikane ngarepno sapa Syekh Abdul Karim Lirboyo ayastaria ing arep yen tuku sapa Syekh Abdul Karim Lirboyo kitaban ing kitab yamsi mongko lumaku sapa Syekh Abdul Karim Lirboyo minal mahadi saking pondok al Bangkalani kang bangsa kota Bangkalan. Ila mlakune mau ila kamal itu mongko maring pelabuhan Kamal. Jadi cerita yang keempat ini menceritakan tentang keinginan yang mulia, yaitu cerita tentang Syekh Kiai Abdul Karim Lirboyo ketika beliau hendak membeli kitab. Beliau berjalan kaki mulai dari pondoknya, yaitu pondok Bangkalan, pondoknya Syekhina Khalil, sampai pelabuhan Kamal, yang mana pondoknya Syekhina Khalil sampai ke pelabuhan Kamal ini lumayan jauh ya. Sumakota anuli nempuh sopo Kiai Abdul Karim Lirboyo al-bahra ing segara, nempuhe mau sibahatan kelawan nglangi rokiban hale wong kang numpak ala syajaratil mauzi ing atase pohon pisang. Jadi beliau ketika sampai pelabuhan ini ketika mau melewati lautan, beliau ini berenang menggunakan pohon pisang. Jadi pohon pisang yang sebagai pelampung ketika beliau melangi atau ketika beliau bahasanya berenang di laut ya. Ila Surabaya likil lati zati krono sidike sangu, karena Syekhina Abdul Karim ini ketika mondok di Mbah Khalil Bangkalan ini ekonominya atau sangunya, bekalnya ini sangat terbatas, sangat minim, sehingga untuk membeli kitab saja beliau berjalan kaki, tidak naik kendaraan atau tidak naik kapal. Ila Surabaya tumeka maring kota Surabaya, sampai Surabaya. Jadi beliau berenang dari kota Bangkalan atau dari pelabuhan Kamal sampai
kota Surabaya. Wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono berenang ketika berangkat membeli kitab, yarji'u bali sapa Kiai Abdul Karim ila Madura maring kota Madura. Sibahatan kelawan nglangi rakiban hale wong kang numpak ala syajaratil mauzi ing ngatasé pohon pisang. Adon hale wong kang nggawa hale wong kang ngangkut kitabahu ing kitabe Kiai Abdul Karim. Li ala yusiba supaya ora mikenani hu ing kitab apa maul bahri apa banyune segara. Jadi tidak hanya ketika berangkat membeli kitab saja beliau berjalan kaki dan berenang melewati lautan, tapi ketika pulang ke pondok pun beliau juga berjalan kaki dan memakai pelampung pohon pisang, dan beliau memanggul kitab-kitabnya supaya tidak terkena air laut, karena nanti eman ya beli jauh-jauh kok di situ kitabnya basah. Itu ciri payahnya Simbah Kiai Abdul Karim Lirboyo ketika mondok. Jadi rekoso banget, sangat rekoso, sangat berciri payah ketika mondoknya. Ini menjadikan ilmunya berkah, sehingga kalian sudah tahu bahwa seperti sekarang Lirboyo sangat besar sekali, sangat pesat sekali, santrinya banyak. Ini berkah ciri payah Simbah Abdul Karim Lirboyo, pendiri Pondok Lirboyo. Wa hukiya dan diceritakan anna syekh temne guru Kiai Khalil Bangkalan al-masyhur bi syekhina dzata yaumin. Itu Kiai diceritakan bahwa Kiai Khalil Bangkalan yang terkenal dengan julukan Syekhina di suatu hari, di suatu saat beliau terkenal dengan julukan Syekhina fi awali syahri Syawal ing dalam kawitane bulan Syawal. Kala dawuh sapa Kiai Khalil Bangkalan litul labihi maring pira-pira santrine Kiai Khalil Bangkalan. Dawuh bi ayyuhat tulabu pira-pira santri. Ayyuhat tulabu eling-eling santri. Sadidu banget no sapa sira al-hirasata ing jaga. Wa ahmilu lan gawa sapa sira aslihatakum ing pira-pira gaman atau senjatane sira. Li anni krana sak temene ingsun raaitu iku ngiyakini sapa ingsun anal asada ing sak temene macan saya jiu iku bakal teko apa macan koriban ing dalam waktu dekat. Jadi ketika Kiai Khalil di awal tahun bulan Syawal, beliau dawuh kepada santri-santrinya, menyuruh santri-santrinya untuk memperketat penjagaan pondok dan menyuruh mereka untuk membawa senjata yang ia punya, yang dimiliki oleh para santri. Karena beliau yakin, karena Simbah Kiai Khalil Bangkalan yakin dalam waktu dekat akan datang seekor macan di pondok Syekhina Khalil. Faidan mongko dumadan pitulabi tawi santri jadidin kang anyar.
Jadi yang dimaksud macan itu adalah santri baru. Itu yang dimaksud di sini adalah Subah Abdul Karim, yang mana nantinya akan menjadi seorang yang hebat, seorang yang ilmunya bermanfaat, ilmunya seperti macan, hebatnya seperti macan. Nahifin kang kuru yajiu iku teko sapa tolab tolibi jadid, santri baru fi mahadi ing dalem pondoke Kiai Khalil. Fasalama mongko uluk salam sapa tolib jadid santri baru tadi ilaihi maring Syekhna Khalil. Nanti yang dimaksud macan yang akan datang ke pondoknya Syekhna Khalil ya, itu adalah seorang santri baru ya, seorang santri baru yang badannya kurus. Ketika datang santri baru tadi lalu dia mengucapkan salam kepada Syekhna Khalil, fasoha mongko bengok berteriak sapa asyaiku sapa Syekh Imam sapa Syekh Khalil Manggalan tadi. Jadi pas ketika santri baru tadi mengucapkan salam kepada Syekhna Khalil, Syekhna Khalil ini langsung berteriak, Al-Asada wadiya sapa sira ing macan, Al-Asada wadiya sapa sira ing macan. Iku macane teko. Faja'a mongko teko sapa tulabu sapa pira-pira santrine Syekhna Khalil. Bihamli suyufi lawan nggawa pira-pira pedang. Wal usi lan pira-pira teken. Faharoba mongko mlayu sapa santri baru mau khasyatan krana wedi minhum saking tulabu mau. Jadi ketika santri baru mau mengucapkan salam kepada Syekh Khalil bengok. Syekhna Khalil ini berteriak, iku macane wis teko macane. Jadi lalu para santri Syekhna Khalil datang sambil membawa pedang dan tongkat. Karena melihat para santrinya Syekhna Khalil membawa pedang dan tongkat, santri baru tadi berlari. Babak ada salah satu ayamin mongko ing dalem sause telu pira-pira dina. Qadima teka sapa santri baru mau ila mahadi maring pondoke Syekhna Khalil marotan ing dalem ambalan saniatan kang kaping pindho. Setelah jangka waktu 3 hari, santri baru tadi datang lagi ke pondoknya Syekhna Khalil yang kedua kalinya. Fasoha mongko nuli bengok sapa Syekh Kiai Khalil. Anal asata sak temene macan qatima iku temen-temen mus teka apa asad. Faja'u mongko nuli teka sapa tulabu sapa pira-pira santrine Syekhna Khalil bihamli suyufi lawan nggawa pira-pira pedang. Wal usi lan pira-pira tongkat. Faharoba mongko lumayu sapa santri baru mau. Mayu neh. Jadi Syekhna Khalil berteriak lagi, anal asada macannya datang lagi. Lalu santri-santrinya pada datang pada berbondong datang membawa pedang dan tongkat. Lalu santri baru tadi berlari lagi, melarikan diri lagi. Wa kadalan hale kaya mengkono-mengkono mlayu ila salah satu marotin tumeka maring telu pira-pira dina. Ila salah satu marotin tumeka maring telu pira-pira ambalan. Fam yai asi
mongko ora ngrasa pegot sapa santri baru mau, mongko ora putus asa sapa santri baru mau, walam tangkus lan ora suda apa himmatu apa tujuane santri baru mau bikasrotil ibtilai kelawan akehe cobaan, kotu kelawan babar pisan. Berarti santri tadi tidak putus asa. Dia datang lagi ketiga kalinya ke pondok Syekhna Khalil dan keinginannya tidak berkurang sedikit pun. Untuk keinginannya atau cita-citanya, keinginannya masih banyak, masih tidak berkurang atau tidak berkurang sedikit pun. Meskipun dia mengalami beberapa cobaan. Falam jannah mongko ing dalem semangsane dadi peteng. Apa alailu apa dalu. Dakhala mongko mlebu sapa santri baru mau al-mahada ing pondoke Syekhna Khalil min ghairi ayyulahidha. Saking tanpa yen to ningali hu ing santri baru sapa ahadun sapa salah siji minhum saking santrine Syekhna Khalil. Fanama mongko turu sapa santri baru mau fil masjid ing dalam masjid. Jadi ketika waktu sudah menunjukkan sore hari, santri baru tadi masuk ke pondoknya. Ketika santri baru tadi ketika waktu menunjukkan waktu malam, ketika waktu sudah malam, santri baru tadi datang lagi ke pondoknya Syekhna Khalil dengan tanpa diketahui oleh salah satu santrinya Syekhna Khalil. Lalu santri baru tadi tidur di masjid. Falam asbaha mongko ing dalem semangsane manjing subuh sapa santri. Ekodo mongko tangi sapa santri baru mau. Ekodo mongko gugah ya. Falama asbah mongko ing dalem semangsane manjing subuh sapa santri baru mau ekodo mongko gugah hu ing santri baru mau sapa Syekhna Khalil wa adzina lan aweh izin lan memberikan izin sapa Syekhna Khalil lahu maring santri baru mau al julusa ing manggon indahu ing dalem sandinge Syekhna Khalil. Wa fariha mongko seneng sapa santri baru mau syakara lan bersyukur sapa santri baru mau. Jadi setelah tidur di masjid waktu subuh, ketika waktu sudah masuk waktu subuh, salat subuh, Syekhna Khalil membangunkan santri baru tadi dan memberikan izin untuk duduk di sanding Syekhna Khalil. Mengerti seperti itu, santri tadi sangat senang sekali dan sangat bersyukur sekali. Wa yusbihu mongko dadi apa dzalika thalibu apa mengkono-mengkono santri yauman ing dalem suwiji dina. Dadi iku asadan ing macan sujaan kang kendel bihimati kelawan sejone santri baru mau al-aliyati kang luhur. Jadi santri tadi ini di suatu hari dia menjadi macan, menjadi apa? Maksudnya pemberani, seorang pemberani yang mana mempunyai himmah atau cita-cita yang sangat luhur, sangat mulia. Ala eling-eling wa huwa utawi santri baru mau asy-syaikhu iku Syekh Kiai Abdul Karim. Asy-syaikhu iku Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Rumane Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Jadi santri baru tadi yang mondok di Syekhna Khalil ini adalah Kiai Abdul
Abdullah Wahab Hasbullah. Abdul Wahab Hasbullah termasuk salah satu pendiri organisasi NU Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Ini cerita-cerita ulama-ulama dulu. Jadi kita ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa ulama-ulama dulu beliau bisa berhasil, bisa mempunyai ilmu yang banyak, menjadi orang yang alim dan soleh. Ini melainkan tidak hanya enak-enak saja, tapi beliau juga mengalami beberapa musibah. Jadi kita kalau mondok di manapun mendapatkan musibah ini jangan langsung boyong. Ini tadi ada cerita dari kitab Syekh Syekhona yang menggambarkan, yang menceritakan tentang Kiai Abdullah Wahab Hasbullah ketika mondok di Syekhina Khalil sampai 3 kali diuji seperti itu, tapi nyalinya atau cita-citanya tidak berkurang, masih semangat mencari ilmu kepada Syekhina Khalil. Jadi kalau sekarang kan banyak santri-santri yang cengeng ya, makannya tidak enak sedikit langsung boyong, dijahili temennya sedikit boyong, itu tidak baik. Itu cobaan, semakin besar cobaannya maka semakin besar keilmuan kita, semakin banyak keilmuan kita, semakin banyak cobaannya semakin berkah, semakin banyak keilmuan kita ya. Jadi kita mondok itu tidak boleh enak-enakan, harus semangat, harus merasakan payah, merasakan letih, merasakan sakit, merasakan cobaan-cobaan yang banyak ya. Itu santri. Semakin kita merasakan payah, maka semakin berkah ilmu kita. Itulah cerita-cerita ulama dulu ketika mondok mencari ilmu. Sehingga kita lihat sekarang berkah, keberkahan Kiai Abdul Karim Lirboyo. Pondok Lirboyo semakin besar, banyak santrinya, akan beribu-ribu santri ya, dan cabangnya juga banyak. Ilmunya sampai sekarang masih dicari oleh para santri, masih diaji oleh para santri. Ini menandakan bahwa ilmunya beliau ini sangat berkah sekali, sangat bermanfaatlah sekali. Begitu juga dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah tadi ya, beliau juga meninggalkan pondok, yaitu mempunyai pondok di Jombang ya, Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, yang merupakan salah satu pendiri organisasi atau pendiri NU Nahdlatul Ulama, yang mana sekarang sudah masyhur bukan di kalangan Indonesia saja, tapi di luar negeri pun NU Nahdlatul Ulama ini sangat terkenal, sangat wibawa ya. Ini merupakan keberkahan dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Sekian dari kami cerita malam hari ini, pengajian hari ini, kajian kitab Masyekhona. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman yang mendengarkan video ini. Nah, saya minta koreksinya, mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam membaca atau menerjemah, kami minta maaf, itu murni dari saya sendiri, karena masih minimnya ilmu kami, masih minimnya ilmu saya, sehingga perlu belajar lebih banyak lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.